Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat, Fokus Satu Channel, Mimbar News, dan Mimbar Tube dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Tadi kawan-kawan dari 100, perwakilan dari 100 federasi, terus 5 federasi dan ada 7 konfederasi yang hadir hari ini, telah berdiskusi, menyampaikan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Dan juga tadi ada beberapa perwakilan dari, mungkin ada sekitar 20 tadi perwakilan ojol juga ada di sini. Kita berdiskusi menyikapi persoalan hari ini, bahwa kawan-kawan dari Forum Nasional ini menyikapi persoalan bangsa ini ada 3. Satu adalah terjadinya kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat kita hari ini, di mana si miskin bertambah miskin, si kaya bertambah kaya. Kebijakan 10 tahun terakhir Presiden Jokowi ini berdampak serius di pemerintahan Prabowo hari ini, yang mulai dirasakan oleh masyarakat, di mana menurunnya daya beli. Di sisi lain, lembaga-lembaga survei pemerintah resmi menyatakan bertolak belakang dengan hasilnya, bahwa tingkat kepuasan Prabowo 80% lah, tingkat apalagi ini kemiskinan kita menurun lah. Tapi pada faktanya kemarin terjadi kerusuhan, kemarahan rakyat, ya kan? Itu di situ ada kesenjangan ekonomi, ya kan? Nah, itu kesenjangan ekonomi. Yang pertama, kesenjangan ekonomi ini menjadi persoalan fundamental bangsa hari ini, di mana daya beli masyarakat menurun, kelas menengah menurun. Waktu zaman ada terus kemudian Terna Mulyono menyatakan bahwa ya kan enak zaman Jokowi. Bukan enak zaman Jokowi, justru Jokowi lah yang memulai semua ketimpangan ini gitu loh. Dimana Jokowi membuat kebijakan yang sangat ugal-ugalan, brutal dan amburadul, ya kan? Nah, dulu waktu zaman Jokowi memang masih sempat tertahan. Karena kenapa? Karena waktu itu masyarakat masih makan dari tabungan, mantap. Jadi masyarakat kita, kelas menengah kita ini banyak yang mantap hidupnya, makan dari tabungan. Nah, hari ini sudah bukan makan dari tabungan, tabungan udah habis. Yang tersisa adalah makan dari utang, ya kan? Nah, ini yang membuat stres masyarakat. Anda bisa bayangkan kalau makan dari utang, kemudian jatuh tempo, datang tukang tagih, berbagai macam kita lihat kan, pinjol laris, koperasi simpan pinjam laris, ya kan? Nah, sementara pendapatan bulanan itu tidak sesuai lebih besar pasak daripada tiang. Ini menjadi problem-problem tersendiri di rumah tangga masyarakat kita hari ini. Banyak terjadi masyarakat stres dengan kondisi di mana lapangan kerja susah. Sementara Gibran menjanjikan ada membuka 19 juta lapangan kerja, tapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Kemudian janji terkait persoalan 3 juta rumah yang mungkin bisa menghidupi apalagi menciptakan lapangan kerja, tapi sampai hari ini nothing juga, kosong juga gitu loh, ya kan? Nah, justru yang tumbuh subur malah pertambangan ilegal, perkebunan sawit ilegal, perampasan tanah rakyat atas nama investasi, tetapi menghancurkan hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat adat. Ini yang terjadi di sini, banyak sekali kesenjangan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan hukum. Ya seperti kita ketahui, ya kan, di zaman periode Jokowi itu, ya kan, begitu amat sangat membela apalagi kaki tangannya gitu loh. Dan sampai hari ini terjadi. Kan jelas perintah daripada Pak Prabowo akan menindak tegas semua pelanggar hukum. Dalam kesempatan saya nyatakan bahwa ngapain Pak jauh-jauh lihat pelanggar hukum. Itu Sylvester Matutina itu jelas pelanggar hukum di depan mata Bapak. Bukannya ditangkap malah dijadiin komisaris. Kacau nggak itu? Itu yang membuat masyarakat marah. Gitu loh. Ya kan? Anda dengan tegas menyatakan semua pelanggar hukum harus ditindak tegas. Lah, nyata-nyata Sylvester Matutina itu jelas ingkrah putusan MA-nya, ditahan di penjara 1,5 tahun penjara sanksinya, tapi malah diangkat komisaris oleh si Erick Thohir tuh, ya kan? Terlalu banyak penjahat diangkat komisaris, ya kan? Temannya Banjarudi John Len diangkat menjadi menteri gitu loh, ya kan? Banyak penjahat-penjahat negeri ini menjadi pejabat, maka rusaklah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama masalah hukum. Gitu loh. Rusak karena kenapa? Tumpul itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana persoalan PIK 2?
yang merampas tanah-tanah rakyat yang hari ini masih dilindungi. Kemarin tuh kasus Charlie misalnya, jelas-jelas dia punya tanah, digugat, malah dia dikalah. Jadi susah, pengadilan kita rusak, kejaksaan kita nggak berani nangkap si siapa lagi ini, Sylvester. Polisi-polisi kita malah nangkap-nangkapin demonstran yang membela demokrasi, yang membela rakyat, ya kan? Saya perlu kasih tahu nih para penegak-penegak hukum, penjara itu adalah tempatnya para penjahat, bukan aktivis-aktivis pembela rakyat, mahasiswa-mahasiswa yang membela kepentingan rakyat, demonstran-demonstran yang membela kepentingan rakyat, ya kan? Ini salah kaprah. Kok sekarang sampai hari ini ada ditahan sampai 3.300 orang? Dan kalau mau berlaku begitu kan sudah jelas, sudah selesai masalahnya ketika Pak Prabowo menyatakan bahwa apabila ke depan ada yang menyerang markas polisi sekalian ditangkapin. Ya udah selesai. Yang sudah terjadi terjadilah gitu loh. Ya sudahlah. Itulah kemarahan rakyat. Persoalan ada yang tunggang menunggangi itu urusan belakangan, tunggang menunggangi itu. Tetapi di sini ada proses ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang harus diketahui gitu loh. Nah, ini perlawanan keras dari masyarakat karena akumulasi daripada pembungkaman yang dilakukan oleh rejim Jokowi sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh Prabowo. Ya kan mungkin Prabowo lebih agak demokratis, ada harapan. Tetapi kaki tangan yang melaksanakan kebijakan itu di bawah itu tersendat di tingkat kementerian. Jajaran di bawah Prabowo yang menentang itu, maka sama saja. Masyarakat menganggap ini adalah sebuah ketidakadilan. Inilah yang membuat masyarakat itu marah. Ya kan? Nah, contoh misalnya, seperti tindakan yang dilakukan oleh Brimob yang melindas Afwan Kurniawan yang gugur di medan perjuangan. Dia jelas-jelas menyatakan, dia dihukum dipecat sebagai Brimob. Tetapi dia dengan menangis menyatakan bahwa dia tidak ada niat untuk membunuh. Dia tidak ada, ini semata-mata dia melaksanakan perintah atasan. Dia dipecat atasannya dan dia apa-apain. Mana siapa yang memberikan perintah itu? Siapa yang memberikan perintah yang dimaksud oleh Pak Kompol itu? Jadi jangan cuma kemudian 7 orang itu jadi tataran di bawah-bawah aja disikat. Yang di atas mah pejabat-pejabat kita anteng-anteng aja. Ya kan? Nah, inilah yang dilihat semakin parahnya situasi. Nah, ditambah lagi statement-statement Prabowo, saya kira banyak hari ini yang tidak menuntaskan masalah. Ya kan? Ya kan? Ya iya, termasuk urusan KM50 itu kan mana? Itu kan bentuk-bentuk ketidakadilan semua. Nah, persoalannya hari ini, apa yang disampaikan Prabowo ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah hari ini tuntutan masyarakat. Ya kan? Kenapa saya bilang tidak menyelesaikan tuntutan masyarakat? Karena yang dituntut masyarakat tadi itu jelas. Minta Kapolri mundur, tidak dilaksanakan. Ya kan? Ya bukan kita tidak menghormati kebijakan presiden. Barangkali memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada para korban kerusuhan kemarin dari pihak kepolisian. Terus bagi rakyat apa? Apa yang kau berikan kepada rakyat? Gitu loh. Kan harus fair juga. Terus rakyat bikin apa? Masa pihak aparat dikasih kenaikan pangkat 2 kali, sementara rakyat dinaikin pajak berkali-kali? Kan ngaco juga. Ini tidak setimpal, tidak sebanding. Justru karena persoalan pajak inilah yang si Sri Mulyani, si Raja Pajak itu menaikkan pajak di segala lini. Coba cari, bahkan sampai suara-suara burung di restoran aja minta dipajakin, coba. Ya kan? Lantas secara membabi buta, brutal, memerintahkan seluruh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten kota maupun provinsi, untuk mencari pajak-pajak baru. Ya kan? Pendapatan hasil daerah melalui menaikkan pajak PBB. Ya kan? Bumi bangunan dan perlu pajak-pajak lain. Inilah yang memicu rakyat sedang susah. Ya kan, secara ekonomi sedang susah, tapi kenapa dibebani mereka dengan berbagai macam aneka pajak? Gitu loh. Ya kan? Nah, itu pun tidak responsif Sri Mulyani. Hanya membatasi kenaikan, tidak ada kenaikan pajak tahun 2026. Ya sekarang orang itu minta saat ini. Bukan ditunda lagi tahun depan. Mana perut yang lapar ini bisa menunda, Bu? Ya kan? Jadi kacau ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini tidak benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh para pembantu-pembantunya. Gitu loh. Ya kan? Tuntutan-tuntutan di masyarakat. Seperti masyarakat ojol. Misalnya. Minta pencabutan 10 aplikator. Minta dibantu BPJS. Bagaimana bisa masuk BPJS? Menjadi peserta BPJS kalau statusnya masih mitra.
Harusnya statusnya kan udah kemarin kita sampaikan, keputusan di ILO kemarin menyatakan ya kan semua pekerja-pekerja digital itu digolongkan kelas pekerja. Nah kalau pekerja bisa di cover dia sama BPJS. Ini tidak dilaksanakan, malah aplikator melakukan negosiasi. Kemarin kita lihat bikin pencitraan, datangi Wapres, padahal mereka bukan ojol, tapi mereka adalah ya kan ojol-ojol yang ciptaan aplikator, bukan benar-benar murni yang hari ini sedang berjuang kemarin di jalan memperjuangkan itu. Ya kalau usut tuntas dan hukum tegas persoalan wafatnya gugurnya Afwan Kurniawan itu memang harus dilaksanakan. Tapi justru dengan gugurnya Afwan ini apa yang bisa dirasakan manfaat oleh kawan-kawan ojol yang ditinggalkan yang hidup hari ini yang terus berjuang? Tentu saja adalah perbaikan pendapatan, perbaikan jaminan sosial, perbaikan jaminan hari tua. Nah itu semua tercover BPJS. Lah bagaimana mau dijadikan anggota BPJS kalau statusnya masih mitra? Itu harus bekerja. Jadi teman-teman ojol jangan mau digiring opini sama yang kemarin tuh, yang mengatasnamakan ojol datang ke wakil presiden, ya kan? Nah itu yang kita lihat. Jadi memang ada masih banyak sekali perdebatan dan kontradiksi yang terjadi lah. Kemudian terjadi kesenjangan politik. Nah ini kesenjangan politik ini, jujur aja, publik udah tahu yang berkuasa hari ini adalah pimpinan-pimpinan partai politik. Bukan anggota-anggota yang di DPR. Benar kata Bambang Pacul, Korea itu gimana atasan? Ya kan, masa Republik yang sebesar ini 285 juta rakyat Indonesia dan begitu panjang pantainya, begitu kaya, ya kan, begitu beraneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Masa ditentukan oleh 8 partai parlemen yang ada di sana, termasuk Prabowo tentunya kan, karena dia ketua umum Partai Gerindra, ya kan, yang mengambil kebijakan itu. Masa ditentukan itu? Artinya ada aturan dalam berpartai politik ini yang salah kaprah, yang harus dibenahi secara konstitusional, ya kan? Partai politik berhak melakukan PAW. Lah gimana kalau anggota DPR itu benar-benar beriman kepada rakyat? Masa di PAW oleh pimpinannya? Bukankah mereka itu partai politik adalah kendaraan untuk masuk ke parlemen? Nah kalau dia sudah masuk di parlemen, ya dia sudah perwakilan rakyat, bukan lagi perwakilan partai, ya kan? Makanya nggak salah Uya-Kuya si Eko Patrio dihajar sama masa kenapa? Dia sudah jadi anggota DPR masih bawa elemen-elemen sebagai artis, ya kan, masih membawa embel-embelnya sebagai artis. Ya lu artis tapi setelah lu jadi anggota DPR ya lu kan udah jadi milik rakyat. Harusnya kamu beriman kepada rakyat, bukan rakyat lagi susah lu pada joget-joget, ya kan. Belum lagi tampil kebanyakan flexing dan hedonis, pamer-pamer rumah mewah, ya kan. Nah akhirnya ketika lu digeruduk mewek-mewek juga, ya kan. Nah ini semua adalah ketimpangan sosial, termasuk pejabat. Sudah dia yang salah, minta kenaikan pajak udah berlebihan, ya kan. Pajak rakyat diminta berkali-kali kepada rakyat untuk menggaji para pejabat-pejabat kita yang flexing, hedonis, dan mulutnya kotor. Tolol-tololin rakyat. Marah rakyat. Ya kan? Ya itu bagi yang berpikiran kotor. Ya kan? Karena bagaimanapun dunia ini pasti ada politiknya. Kita hidup di dunia ini pasti berpolitik. Nah tinggal mau digiring mana. Tidak semua politik itu kotor, ya tergantung oknum yang menjalankan politik itu. Dia mau pakai pikiran kotor, otak kotor, ya pasti menjadi kotor. Tetapi kalau politik ini benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat, berada di jalan yang lurus, saya kira bagus-bagus juga. Berarti yang memberikan keadilan bagi semuanya gitu loh. Ya kan? Apalagi ini yang harus segera diperbaiki. Belum lagi ya kan kelakuan-kelakuan anggota DPR kita ini. Dan tentu saya bukan cuma DPR ya, pejabat, pegawai-pegawai pemerintah, ya kan, sedikit-sedikit update status, sedikit gaya-gayaan, pamer harta, ya kan. Padahal kita juga udah tahu gaji lu seberapa sih ASN. Kok bisa punya ini itu dipamer-pamer di masyarakat. Masyarakat lagi bokeh, lagi nggak ada duit, susah cari makan, dikasih lihat kayak gitu, ya ngamuk Pak. Jadi menurut saya ya secara realita masyarakat sedang menggunakan pikiran-pikiran cerdasnya untuk memberikan hukuman kepada para pejabat kita. Nah, akibat kesenjangan ketiga ini, baik itu masalah ekonomi, hukum, dan politik, inilah yang memicu akhirnya tercipta ketidakadilan di mana-mana. Hukum, ya kan?
Ya, ya. Jadi persoalan-persoalan bahwa eh, apalagi ini yang dirasakan oleh masyarakat ini, ya sebenarnya itulah yang harus segera dibenahi. Jadi segeralah berbenah, baik itu DPR berbenah, semua institusi pemerintahan baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, MK, MA, ya kan? Karena ya semua lembaga kita nyaris udah dikuasai oleh koruptor, ya kan? Pejabat-pejabat yang tidak aman. Ini harus segera dilakukan reformasi total, ya kan? Saya tidak bicara cuma kepolisian, kejaksaan juga. Ya kejaksaan itu tadi jelas-jelas Sylvester Matutina disuruh tangkap banyak alasan. Udah berapa bulan ini setelah diketahui putusan MA tidak dilaksanakan, banyak hal, ya kan, yang membuat hari ini masyarakat marah. Jadi seluruh instansi pemerintahan, dan ini juga buat pemerintah Prabowo, untuk segera, berkali-kali sudah dinasehatin baik oleh ya ulama, aktivis, LSM, berkali-kali Prabowo disuruh untuk segera melakukan resapel, untuk menjauhkan diri kabinet-kabinetnya dari ternak-ternak Mulyono itu yang memang sudah bermasalah dan terbukti hari ini tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi pidato Pak Presiden Prabowo ketika awal dilantik tahun 2020 yang memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Ternyata kan semua masih tataran omon-omon, ya kan? Kenapa saya bilang tataran omon? Ya karena masih tataran ya omon-omon, kata-kata, retorika belaka, tidak terimplementasi dengan bagus. Kenapa tidak terimplementasi? Ya karena itu tadi tidak didukung oleh menteri-menteri yang benar-benar mengerti ideologi yang dimaksud presiden, apa yang menjadi visi misi presiden, ya dijalankan ya sesuai dengan kepentingan-kepentingan ya orang-orang dekat menteri-menteri aja. Jadi menurut saya Prabowo sedang dikerjai. Nah, hari ini sampai hari ini masyarakat masih berharap kepada Prabowo. Tetapi kalau Prabowo begini-begini terus, pada akhirnya semua juga orang tahu kecelakaan yang terjadi di Republik ini, kesenjangan ekonomi, politik, dan hukum itu terjadi akibat 10 tahun gagalnya Jokowi memimpin negeri ini. Ya kan, merevisi undang-undang KPK sehingga banyak koruptor, melindungi para koruptor, ngacak-ngacak MK untuk mencalonkan anaknya jadi calon wakil presiden, kemudian nepotismenya nggak kira-kira, menantunya jadi gubernur, anak jadi ketua umum partai, gitu loh, ya kan? Belum lagi merencanakan menggerus, banyak bohongnya, bangun IKN, katanya janji pakai APBN, janji pakai investorasi, ternyata ujung-ujungnya pakai APBN. Buktinya hari ini apa yang dibilang kerja-kerja Jokowi, apa itu kerjain rakyat. Itu kereta api cepat akhirnya membebani utang 116 triliun per tahun kepada PT Kereta Api Indonesia. Ya kan? Ternak Mulyono bilang apa, siapa yang bisa bangun dibangun, tapi kalau merusak kondisi hari ini, padahal waktu SBY tahun 2014 meninggalkan masa jabatan itu ibarat kata menyiapkan mobil Mercy, ya kan, yang duduknya empuk, full bensin, etol lengkap, tapi memang dasar supirnya Jokowi goblok, ya kan, makanya jadi ngawur, gak karu-karuan. Nah sekarang ini Pak Prabowo sangat berat tugasnya, memperbaiki amat berat tugasnya, karena modal yang ditinggalkan oleh Jokowi adalah beban hutang ribuan triliun, beban skandal banyak koruptor, orang-orang dekat Jokowi yang hari ini banyak diperiksa seperti Nadiem Makarim, si Yakut tuh Menteri Agama, Noel kemarin juga ditangkap, menyisakan banyak orang-orang yang memang berperilaku korup, ya kan. Pantesan aja dia minta revisi undang-undang KPK, karena itu tadi dia ingin menjalankan politik busuknya dengan menggarung uang-uang rakyat. Dan ingat ya, saya ingatkan ya, hanya Presiden Jokowi yang memilih komisaris KPK itu sampai 3 kali. Hanya Presiden Jokowi, yang lain cuma 2 kali. Yang komisioner KPK yang dipilih hari ini menjawab pimpinan KPK itu masih pilihan Jokowi, yang harusnya bulan Desember itu dipilih oleh Prabowo. Tapi kenapa Jokowi kemudian mengambil inisiatif memilih mereka lebih awal sebelum dia lengser bulan Oktober? Kenapa? Karena itu tadi untuk menjaga para ternak-ternak Mulyono yang melakukan korupsi gak gila-gilaan di Republik ini, agar supaya mereka tidak terendus, tidak ditangkap oleh para pejabat hukum. Gitu loh. Hah? Ya saya kira rakyat Indonesia tetap harus bersatu padu, tidak juga gampang untuk terprovokasi, tetap kepada kemudian cita-cita kita ingin memperjuangkan kepentingan rakyat. Barangkali jika ada hal-hal yang sifatnya mengandung kekerasan apa segala macam, ya mungkin itu adalah luapan kemarahan rakyat, tetapi juga jangan sampai kita ditunggangi juga oleh pihak asing.
Nah kalau udah kondisi kayak begini, ibarat kata pemerintah juga tidak perlu lagi cari kambing hitam, ada ditunggangi asing lah, ditunggangi inilah. Udah intinya pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ekonomi, hukum, dan politik bangsa hari ini yang sudah menjadi tuntutan dan harapan masyarakat kita yang berjuang kemarin. Dan ini akan diteruskan. Kami dari Forum Rembu Nasional akan mengingatkan pemerintahan Prabowo, kami akan turun aksi pada tanggal 10 September dengan membawa isu-isu kerakyatan hari ini. Seperti yang terjadi. Demikian. Saya kira itu saja ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia melawan.